Sekarang kita mau kumpul, ngobrol-ngobrol dengan tokoh masyarakat. Sebelum bicara kita makan dulu. Itu nasi mbak pakai ayam, pakai tahu, tempe. Ayam pedana tuh kan, itu pedana. Siap. Ya. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ayo orang menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ku sabab nalah urang ayeuna di dieu sadayana kempel, sadayana berkat rahmatna dan ridona. Salawat dan salam kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Pak RW dengan para RW di desa Bojong Kunci. Udah berapa RW yang datang ya? Ada 6 RW ya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya siang-siang hari ini, waktu kerja ini hari Selasa, tentu dengan niat, kalau saya dengar dari Pak RW ya, Pak RW berapa Pak? RW 3. Pak RW 3 Desa Bojong Kunci, dan dari Pak Kang Ian, saudara saya, bahwa Bapak diundang ke sini dalam rangka ingin mendukung saya. Benar nggak? Kalau enggak, itu pintu buka itu, pulang aja. Kita sekarang nggak putih-putih merah-merah gitu loh. Jangan antara merah dan putih bingung baper tengah-tengah. Datang merah datang ke rumah diterima, datang biru diterima, ini nggak boleh. Kita mau mana hayu jalan, sehingga jelas gitu loh. Saya ingin memberikan contoh berpolitik yang santun, tapi juga yang terus terang gitu loh. Jangan abu-abu. Bapak dan Ibu semua yang ada di sini, yang tadi saya bilang bahwa tentu ingin mendukung saya menjadi anggota DPR RI dari PAN, benar ya? Saya ucapkan terima kasih, walaupun Bapak belum tahu sah sih Pak Yosep tuh. Ada yang udah tahu, ada yang belum tahu. Yang udah berkumpul dengan saya kurang lebih 4-5 bulan yang lalu, udah mulai tahu siapa saya, siapa Pak Yosep itu. Patut nggak dipilih, patut nggak diusung. Saya tidak mau Bapak milih saya ngan miluan ngumpul lah, milunya kayaknya rame-rame, itu nggak benar. Kalau ada yang lebih bagus dari saya, yang dekat dengan Bapak nantinya DPR RI, silahkan pilih yang itu, yang bagus gitu loh. Jangan pilih saya. Kalau ada yang lebih bagus dari saya, entah itu perilakunya, entah itu kedekatannya dengan masyarakat, dan lain sebagainya lah. Walaupun demikian, tetap saya harus memperkenalkan diri dulu. Benar ya? Yusep Sudrajat. Cuma kadang-kadang orang temen panggilnya Yosep.
karena kebiasaan jadi Yosep gitu. Tapi nama sebenarnya Yusef Asep, Usep, harusnya Asep mungkin atau Usep lah. Tapi orang tua pakai Tamaya jadi Yusef Sudrajat. Mulai dari bapak saya orang Garut Pak, ibu saya orang Bogor. Jadi saya asli orang Bandung. Saya lahir di Bogor. Kenapa lahir di Bogor? Karena pada saat itu bapak saya berangkat operasi ke Trikora. Di Bogor itu saya hanya numpang lahir. Begitu lahir, umur setengah tahun aja udah pindah lagi ke Jalan Manado. Karena bapak saya di situ. Bapak saya terakhir pangkatnya Kopral 1, Koptu. Jadi bapak saya Kopral. Ibu saya tahun 90 pindah ke Waas di Komplek Patal Banjaran. Di situ Pak Kepala Desanya tuh Pak Ading, Endang Anding ya. Ya, itu di situ bapak saya dan ibu saya rumahnya di situ sekarang. Jadi lain orang mana gitu lah. Kenapa kok Pak Yosef punya tanah di sini? Ini tanah ini ibu saya yang suruh beli tahun 2004. Saya dandim di Aceh. Ibu saya pulang cuti ke rumah ibu. Kata ibu saya, beli tuh tanah di sana. Cekurang teh jangan naon. Udah beli aja. Ya dibelilah. Harganya masih 2 juta, 1.200.000 satu tumbang. 1.200.000 waktu itu. Beli itu 400 juta lah waktu itu. Dan dim itu saja. Mun loba duit mah orang dibeli jeung sabeulah harusnya dua-duanya nih. Cuma karena duitnya terbatas ya, karena perintah orang tua, ibu yang perintah, ya udah saya belikan gitu di sini. Yang manfaatnya ternyata ayeuna bisa dipakai untuk kumpul-kumpul gitu. Jadi itu. Jadi artinya saya bukan orang mana-mana. Terus saya punya istri satu sampai sekarang alhamdulillah. Istri saya orang Minang, karena ketemunya di Aceh. Saya ketemu di Aceh, tugas. Waktu itu istri saya kerja di Telkom. Saya punya anak 3. Anak saya yang pertama kelahiran Lok Sumawe tahun 94, namanya Muhammad Rakar Gnata. Sekarang Letnan 1 Danki di 403 Jogja. Dia lulusan Akademi Militer tahun 2017. Jadi ngikuti saya tuh. Udah punya cucu saya satu tuh di situ. Yang kedua anak saya Rara Anissa Putri yang ngurus di sini di warung ini. Rumahnya di Balenda di Gria Prima Asri di GPA. SMA juga, SMP SMA-nya ya di sini di Balenda. Terus udah nikah, belum punya momongan saya dari anak yang kedua. Yang ketiga anak saya Muhammad Rizki Ananda Sudrajat. Kelahiran Sumedang, karena saya waktu itu tugas di 301 Sumedang. Lahir di situ tahun 2001. Berarti umurnya sekarang udah 22 tahun. Di mana sekarang lagi pendidikan di Akademi Militer tingkat 4. Tahun depan insya Allah lulus. Jadi itu keluarga saya Pak. Saya tugas 20 tahun di Aceh, 3 tahun di Ambon, 2 tahun di Papua. Artinya 34 tahun masa pengabdian saya kepada Angkatan Darat ini, kepada negara ini. 25 tahun saya di daerah operasi. Jadi bagi saya nyawa itu udah miliknya Tuhan. Saya 25 tahun di daerah operasi. Dan saya beberapa kali PC. PC itu kontak tembak dengan lawan, terutama di Aceh dengan GAM. Satu peristiwa yang saya bisa sampaikan, banyak sekali peristiwa yang saya lakukan. Tapi satu peristiwa yang saya sampaikan sama bapak-bapak bahwa kenapa nyawa itu adalah milik Tuhan, milik Allah. Saya berdua dengan ajudan saya pernah PC dengan GAM 10 orang, hanya jarak 15 meter aja lah. Terjadi kontak tembak, saya kena tembak senjata, anak buah saya kena pahanya, saya ambil senjata anak buah saya, balas tembakan, ambil pistol, ambil granat, akhirnya GAM-nya 10 meninggal semua. Saya dapat 10 senjata. Saya dapat kenaikan pangkat luar biasa waktu itu.
Kalau syariatnya, ya saya meninggal karena baju saya bolong-bolong. Tapi nyatanya tidak, karena itu nyawa itu milik Allah, begitu loh. Itu yang saya bilang, nyawa itu milik Allah. Saya 25 tahun dari operasi, masuk kemana-mana di Aceh, di Papua, di Ambon, dalam keadaan kritis saya masuk, alhamdulillah aman. Mungkin itu doa ibu juga kan. Nah itu yang tsunami saya kena, alhamdulillah selamat juga, 1 batalion. Jadi kalau mau cerita lebih lanjut dengan saya boleh nanti. Jadi itu yang saya bilang bahwa nyawa milik Allah. Artinya saya masuk ke politik tuh saya siapkan jiwa raga saya untuk partai ini, untuk negara ini gitu loh. Harusnya saya udah ada begini diam-diam aja, udah nyaman, saya ngapain lagi kan. Tapi jiwa saya tidak mau berenak-enakan atau diam aja melihat negara dalam keadaan seperti ini. Korupsi sudah menjadi makanan sehari-hari kita di TV itu. Janji saya kepada bapak-bapak semua di sini tidak banyak, Pak. Saya hanya satu janji saya jadi anggota dewan tidak akan korupsi. Saya tidak akan korupsi. Itu aja. Makanya saya berharap siapapun jadi kepala desa, jadi bupati, wali kota, gubernur, presiden, itu suatu kehormatan yang luar biasa. Jadi kepala desa, orang yang bukan apa-apa jadi kepala desa, dipanggilnya apa? Pak Kades, ya kan? Udah pensiun panggilnya apa? Pak Kades juga. Udah pensiun lama siapa? Pak Kades, ya. Padahal pensiun lama itu. Pak Dewan, sama juga. Sebelum jadi anggota dewan, saya sekarang udah dipanggil Pak Dewan, bayangin aja. Itu kan kehormatan gitu loh. Setelah jadi panggil Pak Dewan, setelah pensiun tetap aja Pak Dewan. Ini luar biasa kehormatan itu. Makanya tidak bisa dibeli dengan uang berapapun kehormatan itu. Saya nanya kepada Ustadz, Pak saya mau masuk surga gimana caranya? Ada 2 jalan Pak katanya. Jalan pertama, Bapak udah pensiun, tiap hari ke masjid, sedekah, tambah sunatnya, ungklak terus semua itu lakukan, tapi itu tidak menjamin juga untuk ke surga. Jalan kedua adalah Bapak jadi pejabat. Jadi pejabat mudah sekali masuk surga kalau pejabat itu amanah. Kenapa mudah? Karena udah diberi fasilitas oleh negara, duit diberikan untuk disalurkan kepada rakyatnya. Tinggal nyalurkan aja yang benar. Itu lebih terhormat lagi. Semua tulisan Bapak yang baik untuk rakyat itu bisa masuk surga, bisa membawa jalan Bapak untuk masuk surga. Nah, itu yang saya pilih, Pak. Jalan itu yang saya pilih. Jadi itu mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang barokah, Bapak, Ibu, bagi semua. Pertemuan yang membawa kemajuan untuk desa ini terutama nantinya. Sebelum saya tutup, mungkin ada 1 patah 2 patah kata dari Kang Gian atau dari siapapun yang mau nanya, silakan. Sekarang dari Kang Gian dulu. Alhamdulillah wassallallahu. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Bapak Yosef Huta. Yang kami hormati Bapak RW, para RW yang ada di wilayah Desa Batu Putih. Juga yang kami hormati Bapak-bapak koordinator yang sudah hadir di tempat ini dan seluruh rekan-rekan Bapak serta Ibu yang hadir di tempat ini. Kami sebagai Porta Kecamatan Wilayah Pamengpeuk ngucapkeun ngahaturkeun nuhun kepada Bapak oge ka Ibu rekan sadayana parantos ngaluarkeun waktosna suping kana ieu acara atau suping ka ieu tempat teh teu aya deui rupi nama insyaallah bade ngadukung nyaeta calon urang sadayana demi naon
Terus kami kurang ke pengkenal, kurang ngobrol sakumaha terus kamar di sumpingan, ya para koordinator wilayah kecamatan Pamengpet yang terdiri dari 6 desa. Alhamdulillah ini melalui hari sarena, mungkin insya Allah kita kurang ngobrol-ngobrolnya. Lagi lebih lama itu panjang lebar, namun tina kesempatan ieu tadi mudah-mudahan dengan kehadiran tadi teh kurang teh biasa mensukseskan pemilu ayeuna sakumaha terus tadi parantos digunakeun ku Bapak Iwan, Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Yosef Sudrajat. Jadi sudah ada paksaan antara pilihan lain yang mana kuning anu kagali kumana kurang sadaya tak perjalanan seperti itu nya tak upami kama di asupan seperti itu luar biasa gitu. Tak itu rubina terus banyak debat disyukuri atur nuhun wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiap-tiap RT menjadi Sukamana. Ternyata seueur tengah kos penyenderam. Tapi ini mau jago tengah tempatnya. Hasilnya ini mau goblok tinggal oleh rumah cabar dua. Siapa kita sih ampalkan bagi sebenarnya. Oh, harus yang dia terang main. Dia kebacaran begitu. Itu belum penting. Bisa gitu, karena hidup kemana, hidup kemana, Waalaikumsalam. Kartos ya? Upami kartos, kurang tutup, tapi engke foto heula di dieu nya. Dipoto heula engke timna Kang Yayan di dieu, terus Pak RW PRW nya 2 kali. Hatur nuhun sekali di atas kasumpinganana di dia, mudah-mudahan menjadi barokah bagi abdi, bagi sadayana wargi di dia. Mohon maaf apabila aya suantan abdi nu atau bahasa-bahasa nu kirang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.